Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Andriani. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi yaitu sistem reproduksi pada manusia. Pernah tidak terpikirkan oleh kalian mengapa ibu dapat mengandung? Dan apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran seorang ayah? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita mempelajari apa saja sih sistem reproduksi pada manusia. Adapun tujuan dari sistem reproduksi manusia yaitu yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu mendeskripsikan proses spermatogenesis dan oogenesis. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Baiklah, selanjutnya yaitu organ reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada organ dalam, organ luar, dan organ tambahan. Selanjutnya yaitu organ reproduksi luar pada laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu ada penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan yang memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Kemudian skrotum berfungsi sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada laki-laki bagian dalam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada testis dan epididymis. Jadi, testis merupakan sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma hingga sperma matang. Selanjutnya yaitu vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Selanjutnya yaitu urin, merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya yaitu ada organ reproduksi tambahan pada laki-laki, yaitu kantong sperma atau vesikula seminalis, merupakan tempat penampung sperma sebelum dikeluarkan. Pada dindingnya terdapat cairan yang mengandung fruktosa, asam skarbat, dan asam amino. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat, merupakan penghasil cairan bau berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Selanjutnya yaitu kelenjar Cooper atau bulbourethralis, yaitu menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Selanjutnya, bagaimana sih proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Adapun proses pembentukan sperma atau oogenesis yaitu yang pertama ada spermatogonium menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid, lalu menjadi sel sperma. Kemudian sistem reproduksi pada perempuan terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi luar dan sistem reproduksi dalam. Kemudian yaitu organ reproduksi luar pada wanita. Yang pertama ada vulva atau bibir besar atau labium mayora. Kemudian ada kalitoris yaitu tonjolan kecil. Kemudian ada orificium uretra yaitu lubang kencing. Kemudian ada himen yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Kemudian yaitu organ reproduksi dalam yaitu ovarium. Ovarium tempat reproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur uterus atau rahim dengan gerakan
peristalistik dan gerakan silia pada dindingnya. Kemudian ada infundibulum, lubang yang merupakan ujung hidup yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Yaitu ada uterus, merupakan tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Volume uterus dapat berkembang 500 kali. Selanjutnya ada vagina. Vagina berfungsi sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi pada proses kelahiran. Selanjutnya, bagaimana sih proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Proses pembentukan sel telur yaitu yang pertama ada oogenium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan polar pertama. Kemudian oosit sekunder membelah menjadi ootit atau ovum. Kemudian badan polar pertama menjadi badan polar kedua. Pada akhir proses sel telur terdapat satu sel saja yang siap untuk dibuahi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari video pembelajaran saya kali ini mengenai sistem